Terima kasih sudah bertahan sampai saat ini. Tetaplah jadi temanku dalam menjalani hariku di bumi ya. Ternyata benar ya, seseorang itu bisa berubah kapan aja. Bisa aja kalau kemarin kita adalah orang yang paling dia inginkan, tapi besok justru kita adalah orang yang paling dia benci. Maka dari itu, jangan pernah jadikan seseorang sebagai rumah untuk berpulang. Tapinya emang bisa. By the way, ngomong-ngomong soal rumah, kamu pernah gak sih ngerasa kalau ada seseorang itu sebagai rumah kita? Tapi ternyata, ya yang tadi aku udah bilang, bahwa orang itu tuh bisa kapan aja berubah tanpa kita tahu kapan waktunya. Jadi ya ketika dia berubah, ya kita ngerasa rumah itu hancur, rumah itu hilang, dan kita ngerasa kita gak punya rumah lagi untuk berpulang. Nah, sebenarnya malam ini aku mau ngebahas cerita, mau berpendapat lagi tentang cerita salah satu teman aku yang emang kisah nyata yang belum lama terjadi, dan bisa dibilang aku ini ngikutin banget ceritanya dari awal dia menjalin hubungan sama seseorang. Jadi temanku ini percaya kalau PDKT atau pendekatan itu bisa nanti dulu gitu. Maksudnya dalam artian gini, dia ini baru kenal sama seseorang cewek ya, jadi temen aku ini cowok. Terus dia tuh kalau nggak salah nih ya, kalau aku nggak salah ingat, dia tuh kenal sama cewek ini dari temennya gitu. Jadi dia punya temen, nah temennya ini punya temen, yaitu ceweknya gitu. Nah akhirnya mereka dikenalin lah gitu. Nah ini tuh agak satset sih sebenarnya. Jadi mereka baru kenal, terus beberapa hari setelah kenalan mereka langsung jalan. Dan setelah 2 minggu mereka ketemu, mereka kenal, akhirnya mereka pacaran. Karena temen aku yang tadi aku bilang, dia percaya bahwa ya udah, yang penting gue jadian dulu, kenalan bisa seiring berjalannya waktu. Nah mungkin kurang lebih sama dengan cerita kalau misalnya kita itu dalam Islam ada yang namanya ta'aruf mungkin ya. Jadi kan kalau ta'aruf juga gitu kan, maksudnya perkenalannya singkat, terus akhirnya mereka kalau ngerasa cocok ya melanjutkan hubungan, kalau enggak ya udah gitu, selesai. Nah temenku karena udah 2 minggu berjalan itu ngerasa cocok-cocok aja, dan ngerasa oh gue bisa nih berjalan sama cewek ini gitu, menjalin hubungan. Ya udah akhirnya mereka jadian. Nah setelah itu, singkat cerita nih, mereka akhirnya berjadian, mereka pacaran. Awalnya baik-baik aja, tapi semakin lama semakin terlihat dong sifat satu sama lain gitu. Dan temen aku ini ngerasa bahwa ternyata banyak hal-hal, banyak sifat-sifat ceweknya nih yang gak sesuai ekspektasi temen aku ini, yang gak sesuai sama yang awalnya gitu. Jadi kayak temanku ini banyak dapat surprise, ternyata dia begini, ternyata dia begitu, ternyata ini itu. Nah sebenarnya aku pengen ngebahas tentang sebenarnya tuh PDKT itu penting nggak sih? Kalau menurut kalian gimana nih? Karena kan kalau menurut temen aku, PDKT, pendekatan bisa ntar lah, yang penting dia jadi milik gue dulu. Nah sedangkan aku punya pendapat yang berbeda. Aku nggak tahu sih ya teman-teman sepakat sama pendapat yang mana, karena kita semua berhak untuk berpendapat. Jadi kalau menurut aku PDKT itu penting, pendekatan itu penting, karena ya itu sih untuk meminimalisir kejadian-kejadian seperti yang temen aku alamin. Bahkan dengan pengalamanku aja, ketika aku udah kenal sama seseorang itu lama,
ya belum tentu aku mengenal dia secara baik gitu ya. Maksudnya ya setiap orang pasti punya cara untuk memperkenalkan dirinya ke orang lain, ya yang baik-baik aja gitu, yang buruk-buruknya enggak. Dan itu kan sering terjadi juga ya, walaupun kita PDKT udah lama, udah kenal lama, ya pasti ada aja sifat-sifat atau hal-hal yang seberjalannya waktu bakalan baru diketahui gitu. Apalagi kalau misalnya kita menjalin hubungan tapi kita nggak ada pendekatan kayak, karena kalau menurutku ya pasti kita kalau misalnya deket sama orang dan kayak kita udah suka nih sama orang, pasti kita akan menunjukkan sisi kita yang baik-baiknya kan gitu. Nah sedangkan kalau misalnya PDKT atau pendekatan minimal kayak mungkin sebulan, kalau aku sih minimal kayaknya 3 bulan gitu ya, itu aja kan belum terlalu lah gitu. Kita lihat dia tuh kayak gimana, mungkin circle-nya kayak gimana, kebiasaan dia seperti apa. Nah apalagi kalau misalnya nggak ada tuh masa-masa PDKT, nggak ada tuh masa-masa pendekatan gitu. Ya sebenarnya ini balik lagi sih ke pilihan setiap orang, apakah dia percaya dengan pendekatan atau kayak temen aku yang kayak ya udahlah jalanin aja dulu, nanti juga bakalan seiring berjalannya waktu bakalan kenal satu sama lain. Ya mungkin emang sih orang lain gak bakalan paham sebelum ngerasain langsung apa yang kita rasain. Jadi ya banyak banget hal yang diremehin tentang kita, padahal kita setengah mati ngejalaninnya. Ya sama seperti pilihan aku yang lebih baik PDKT dulu, lebih baik perkenalan dulu baru menjalin hubungan, dibandingkan pendapatnya teman aku yang berbeda, yaitu lebih baik menjalani dulu baru pendekatan gitu. Ya apapun pilihan kalian sebenarnya balik lagi kepercayaan kalian seperti apa, dan semoga apapun pilihannya itu adalah pilihan yang emang terbaik menurut kamu, menurut pasanganmu, dan bisa melanjutkan perjalanan cerita kalian dengan baik. Karena pada akhirnya nanti kita akan tiba masanya dimana kita terlihat biasa aja, terlihat nggak apa-apa ketika menghadapi suatu masalah. Karena ternyata kita cuma perlu ketenangan dalam menghadapi masalah tersebut. So, buat kamu yang punya pendapat berbeda dengan aku ataupun temen aku, atau mungkin kamu juga mau bercerita tentang masalah kamu atau cerita tentang perjalanan cinta kamu, boleh banget cerita ke. So, thank you buat yang udah dengerin malam ini. Semoga kamu yang lagi punya masalah bisa cepat selesai masalahnya. Buat kamu yang udah berpasangan, semoga langgeng hubungannya. Buat kamu yang masih PDKT, semoga cepet-cepet dikasih kepastian ya, nggak di ghosting melulu. Tapi buat kamu yang ya lagi flat-flat aja nih, PDKT enggak, deket sama orang enggak, tapi semoga juga ya ingatlah, kebahagiaan bukan dari percintaan aja. Jadi semoga apapun cerita kamu, semoga kamu selalu bahagia ya.